Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang bisa menyapa Anda semuanya dan senang bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bisakah katakan shalom juga pada orang-orang di kanan kirimu atau di depan atau belakangmu mungkin gak kenal. Tapi kita bisa saling menyapa karena kita satu keluarga di tempat ini. Baik yang di GMS Surabaya Barat maupun yang di timur maupun yang di selatan. Kita sama-sama dan senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan saya mendengar banyak terjadi pertambahan jiwa demi jiwa baru sampai tempat ini gak muat gitu ya. Dan saya bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan atas GMS 2 Surabaya Timur ini. Mari kita mau menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita mau mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Dan Tuhan sedang tambah-tambahkan murid. Mari kita mau gembalakan setiap jiwa itu dengan yang terbaik. Amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu senang bisa menyapa Anda sekalian dan senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian semua. Di bulan ini, di minggu terakhir di bulan April, bulan yang keempat di tahun mimpi dan penglihatan, kita tema bulan ini adalah bersabar dan bertekun dalam menantikan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini, kembali yang ingat cerita Yusuf ini menjuluki Mesir sebagai negeri kesengsaraannya dia. Salah satu anaknya dia diberi nama yang artinya adalah Allah telah melupakan aku, Allah telah membuat aku lupa akan negeri kesengsaraanku. Dan dia berkata tentang Mesir itu sebagai negeri kesengsaraannya dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kok Mesir negeri kesengsaraan? Iya tentu, dia manusia biasa sama seperti kita. Umur 17 tahun dia dijual sebagai budak. Anak muda, masih umur sekian, masih cukup labil mungkin. Tinggal di perantauan dengan bahasa budaya yang berbeda. Dan yang paling berat adalah ketika dia harus terpisah dari ayahnya, dari saudara-saudaranya, dari kebudayaannya, dari negeri di mana dia dilahirkan. Dalam waktu semalam masih anak kesayangan Yakub ini menjadi budak. Ya. Dan ketika tengah-tengah prestasinya mulai naik, dia menjadi kepala rumah tangganya Potifar. Dia juga difitnah oleh istri Potifar dalam waktu semalam. Dia menjadi narapidana di Mesir. Drama begitu banyak terjadi dalam hidupnya. Dalam 13 tahun penantian janji Tuhan. Nah heran Yusuf menyebut Mesir adalah negeri kesengsaraannya dia. Namun Bapak Ibu, yang menarik adalah Yusuf tidak sekedar bertahan. Tidak sekedar menjalani kehidupan normalnya, kehidupan normal yang dia harus jalani selama 13 tahun setelah dia mendapat mimpi itu. Dia tidak sekedar bertahan, dia tidak sekedar menjalani, tetapi justru dia tuh berprestasi di mata majikan-majikannya. Potifar mengakui bahwa oleh karena ada anak muda Ibrani ini di rumahnya, maka ia dan si istri rumahnya diberkati. Ada penyertaan Yusuf kemana Yusuf pergi. Di rumah Potifar iya. Kepala penjara pun mengakui bahwa segala sesuatu menjadi lebih ringan kerjaannya dia karena diurus oleh anak muda Ibrani ini. Bahkan kunci penjara pun dikasih ke dia. Nggak usah tanya, Firaun apalagi, Yusuf menyelamatkan 7 tahun kelaparan di Mesir. Dia berprestasi di mata semua majikan yang mempekerjakan dia. Kok bisa ya? Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakkan, penuh dengan drama, penuh dengan penderitaan, dia bukan hanya bertahan, tapi dia bertindak, dia menyerang dan merebut kemenangan. Kitab Daniel berkata, ayat 11 ayat 32b, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan dia kuat melewati itu semuanya. Bukan hanya kuat, firman Tuhan bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yusuf bertindak. Yusuf melakukan bagian yang terbaik. Makanya tidak heran ayat firman Tuhan yang di kitab Amsal katakan, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan Yusuf membuktikannya. Dia berdiri di Raja Firaun. Bahkan yang membedakannya hanya tahtanya Firaun aja. Yang lainnya Yusuf punya otoritas yang sama. Kok bisa? Nah, ada kualitas-kualitas yang Yusuf miliki yang kita perlu belajar Bapak Ibu. Sepanjang hari ini saya bagikan hal ini. Yang pertama dari pagi saya bagikan soal integritas. Apa sih integritas?
Integritas adalah sebuah kualitas yang unggul, standar moral yang unggul dalam diri seseorang. Yang ketika kita membangunnya, orang-orang itu akan percaya pada kita. Karena lihat kita orang yang berintegritas, punya karakter moral yang orang lain bisa melihat. Ketika orang memberikan kepercayaan kepada Anda, maka mereka akan memberikan diri juga untuk dipengaruhi juga oleh Anda. Anda akan menjadi pemimpin yang luar biasa kalau Anda punya integritas ini. Karena Anda punya kesempatan untuk jadi garam dan terang dan mempengaruhi kehidupan mereka, dan mereka akan berkata ya. Karena mereka melihat Anda adalah sosok atau seseorang yang berintegritas. Lalu di kebaktian yang kedua saya sampaikan soal the beauty of holiness. Kekudusan itu indah, kekudusan itu bukan pilihan, kekudusan itu sebuah perintah. Sebab firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Nah, kekudusan ini juga yang mengantar Yusuf mencapai mimpinya. Seandainya Yusuf jatuh dalam dosa dengan istri Potifar, saya tidak yakin ceritanya akan berakhir dia menjadi mangku bumi di Mesir. Meskipun Tuhan bisa punya plan B dalam hidupnya, tapi Yusuf mungkin gagal meraih apa yang seharusnya Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Untung Yusuf hidup dalam kekudusan. Lalu yang kebaktian sebelum ini, saya bagikan soal mentalitas korban versus mentalitas pemenang. Ya, Yusuf tidak terjebak dalam dalam jebakan ini. Dia tidak punya victim mentality. Sekalipun dia punya 1000 alasan atau ribuan alasan untuk dia terperangkap dalam jebakan mental korban ini. Saya percaya kita semuanya punya ujian yang sama. Dia tidak berkata begini, Yusuf nggak berkata gara-gara koko ini aku ada di sini hari ini. Bencek memang koko itu. Enggak. Dia nggak berkata gara-gara si istri Potifar ini aku ada di sini hari ini. Enggak. Meskipun saya percaya dia manusia biasa, dia pernah berpikir seperti itu mungkin. Tapi dia berhasil mengatasinya. Ya. Nah, yang terakhir hari ini, di ibadah hari ini, saya akan bicara soal kelemah lembutan. Katakan sama-sama kelemah lembutan 1, 2, 3. Kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya mulut gitu ya. Di dalam mulut ini, rongga mulut ini, ada benda yang keras, yaitu gigi kita. Dan ada yang lembut, lidah kita, bibir kita. Ya. Pernah gak Bapak Ibu lidahnya itu terluka, kemudian akhirnya jadi sariawan karena kegigit oleh gigi yang keras? Pasti pernah lah ya. Tapi Bapak Ibu, mana yang bertahan lebih lama? Siapa yang sudah mulai pakai gigi palsu? Saya juga punya gigi palsu Bapak Ibu. Jangan tanya berapa. Ya, kecil tuh saya nggak suka ke dokter gigi. Ya, saya paling takut ke dokter gigi. Sampai akhirnya mami saya telepon Pak Samuel Handoko, baru Pak Sam nyuruh saya baru saya ke dokter gigi. Gigi saya dicabut beberapa, dokter saya juga tidak ngasih tahu. Harus segera diisi dengan gigi palsu. Karena kalau tidak, gigi itu akan bergeser. Jadi renggang-renggang dan sebagainya. Nah, ya saya nggak tahu Anda punya nggak? Mungkin ada yang punya gitu gigi palsu ya. Sudah pakai sekalipun mungkin Anda masih muda karena alasan 1, 2 dan hal. Tapi memang kalau kita lihat opa oma, ya mama, saya punya mama mertua juga, gigi palsu cukup banyak. Apa yang keras itu ternyata tidak bertahan lama. Yang bertahan lama malah yang lembut, betul ya? Lidah kita terus ada. Nah Bapak Ibu, ternyata kelemah lembutan itu bukan kelemahan, setuju ya? Itu sebuah kekuatan yang luar biasa loh. Dia bertahan lebih lama loh. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ini ayat yang menarik. Kita mau perhatikan sungguh-sungguh tentang kelemah lembutan ini. Matius 5 ayat 5, Mazmur 37 ayat 11, kita akan lihat tentang kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan apa Bapak Ibu? Katakan sama-sama 1, 2, 3, memiliki bumi. Jadi janji Tuhan bagi orang yang lemah lembut adalah mereka akan memiliki bumi. Wow, ini janji yang besar gak Bapak Ibu? Gede, memiliki bumi. Kalau Anda mungkin perusahaan yang lagi skalanya nasional, kalau Anda ingin jadi perusahaan yang skalanya mancanegara, bukan hanya domestik.
kembangkan kunci ini. Kelemah lembutan akan membuatmu memiliki bumi. Lalu lihat, Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati, lah kata rendah hati itu sama dengan kelemah lembutan. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu juga kelemah lembutan. Nanti saya akan jelaskan, kelemah lembutan itu akan memampukan kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, berarti orang-orang yang rendah hati atau lemah lembut ini akan apa Bapak Ibu? Mewarisi negeri. Katakan sama-sama mewarisi negeri. 1, 2, 3. Mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nanti ada satu lagi tapi nanti saya keluarkan. 2 ini dulu aja. Memiliki bumi, mewarisi negeri. Itu luar biasa. Kok bisa ya? Sementara kalau kita diajarkan oleh dunia ini, kalau kau mau menang, sikut sana, sikut sini. Hancurkan kompetitormu supaya kamu bisa menang. Betul ya? Saya pernah ngomong-ngomong sama salah satu orang yang kerja di sebuah perusahaan minuman. Dia bilang, kami diajarkan gini kok. Zaman dulu botolnya masih botol kaca itu, botol beling ya. Kalau kita mau merebut market sebuah daerah, sementara daerah tersebut itu sudah dikuasai oleh satu merek tertentu, perintah bos kami adalah beli minumannya kompetitor, buang isinya, pecahkan botolnya. Sebab isinya murah, yang mahal bikin botolnya. Wih, jahat ya. Dunia ngajarkan seperti itu. Tapi Tuhan bilang dengan cara yang lain. Kalau engkau lemah lembut, kau akan memiliki bumi, engkau akan mewarisi negeri, pengaruhmu itu akan luar biasa. Jadi kelemah lembutan itu bukanlah sebuah kelemahan. Yang setuju katakan amin. Cuma dalam bahasa Indonesia karena kata meekness ini diterjemahkan kelemah lembutan dan ada kata-kata lemahnya. Sehingga seolah-olah kelemah lembutan itu secara gak sadar pikiran kita mungkin berpikir itu sebuah kelemahan. Tapi bukan. Kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Lemah lembut itu adalah sikap hati. Bukan sekedar bicara soal intonasi atau nada bicara. Atau sikap tubuh lain yaitu lemah gemulai. Bukan lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu termasuk dalam buah Roh Kudus. Ingat Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan merupakan salah satu unsur dari buah Roh Kudus. Jadi kelemah lembutan adalah sifat Allah sendiri. Nanti kita akan baca ayatnya. Bukankah Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang karena bebanku pun ringan, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti lemah lembut adalah sifatnya Allah sendiri. Karakter Allah sendiri. Itu yang kita mau bangun. Yang kadang-kadang kita sepelekan. Kita anggap itu hal yang remeh. Mungkin tidak favorit topik ini. Tapi ternyata ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Fungsi kelemah lembutan. Apa saja? Yang pertama, fungsi kelemah lembutan adalah memampukan kita untuk menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Ya. Contohnya, ketika Yusuf sudah menjadi raja, dia punya kesempatan membalas koko-kokonya. Dia punya kesempatan membalas istri Potifar yang sudah jeblosin dia ke penjara. Dia punya otoritas yang dia bisa pakai untuk menghukum juru minum yang sudah ditafsirkan mimpinya dan melupakan dia 2 tahun. Bahkan tidak pernah mengunjungi dia mungkin selama 2 tahun setelah dia bebas dari penjara setelah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Dia tidak melakukannya. Musa ketika Harun dan Miriam hendak mengkudeta kepemimpinannya, Musa tidak membalas. Tuhan yang turun atas Harun dan Miriam yang berkata, kalau dengan orang lain aku berbicara dengan teka-teki atau perumpamaan, dengan Musa aku berbicara muka dengan muka. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ingat cerita itu? Musa diam saja, dia tidak membalas.
Orang yang lemah lembut ini tidak mengeluarkan reaksi negatif. Walaupun ia dituduh, dianiaya, atau diperlakukan tidak adil. Enggak enak ya Bapak Ibu ya. Untuk mengembangkan ini memang enggak enak. Terus terang sih. Tetapi Tuhan mau, dan itu karakter Allah sendiri. Dan kita mau menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah, betul? Kita harus membangun hal ini. Kita harus sadar dan mulai membangun hal ini Bapak Ibu. Coba lihat sama-sama 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bukan penderitaan karena dosa loh ya. Kalau dosa kemudian kita dipenjara ya, itu konsekuensi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Selanjutnya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, dikatakan demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia tidak membalas. Yesus ngasih teladan yang begitu luar biasa. Yesaya 53 ayat 7 berkata demikian. Yesaya ini menulis ini, Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia dapetin penglihatan tentang anak domba Allah ini. Dikatakan demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Tidak bela diri. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 2 kali dipakai frase yang sama. Ia tidak membuka mulutnya sekalipun dia dianiaya. Ia tidak membuka mulutnya. Sekali lagi fungsi yang pertama dari mengembangkan kelemah lembutan adalah memampukan kita untuk menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Ini yang ayat yang ketiga yang saya tadi pengen Bapak Ibu perhatikan. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Tadi sebelum kita baca ayat ini, Bapak Ibu ingat tadi upah bagi orang yang lemah lembut adalah apa? Memiliki bumi, mewarisi negeri. Betul ya? Ayat yang berbeda berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya karena dia mengembangkan kelemah lembutan tadi, dia bisa menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lucu ya Bapak Ibu, ini bicara soal teritori. Memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Wow. Sebegitukah hebatnya kelemah lembutan itu? Sampai pengaruhnya begitu luar biasa. Upah yang dijanjikan oleh firman Tuhan begitu luar biasa. Memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Bapak Ibu, Napoleon Bonaparte, salah satu tokoh terkenal di bumi ini, dari kerajaan Roma berkata demikian. Aku berusaha menaklukkan seluruh dunia dengan pedang, dengan kekerasan. Dan aku gagal. Tapi ada satu pribadi yang berhasil menaklukkan dunia, seluruh dunia. Bukan dengan pedang, tapi dengan kasih. Dan ia berhasil. Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Bukankah Yusuf juga mengalami kebenaran itu? Ketika dia mengembangkan kelemah lembutan, dia berkuasa atas rumah Potifar. Tanda petik ya, maksudnya berkuasa itu adalah dia diangkat jadi pemimpin untuk mengepalai rumah tangga. Yang tidak dijamah hanyalah istri Potifar dan menunya Potifar itu dia ngatur sendiri. Selebihnya Yusuf yang ngatur semuanya. Yusuf berkuasa atas rumah Potifar. Yusuf punya pengaruh atas penjara. Yusuf punya pengaruh atas Mesir. Bukan hanya Mesir, tapi Mesir pusat peradaban dunia. Salah satu pusat peradaban dunia waktu itu. Dia berkuasa atas bangsa-bangsa.
Dia mengembangkannya namanya kelemah lembutan. Iya, ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Amin. Nah, fungsi yang kedua Bapak Ibu bagi orang yang mengembangkan kelemah lembutan akan menjadikan kita sebagai pembawa damai. Pembawa damai. Amsal 15 ayat 1 dan 4 berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Ketika kita mengembangkan yang namanya kelemah lembutan, maka menjadikan kita sebagai pembawa damai. Di mana kita hadir, rasanya situasi yang panas itu jadi reda. Bukannya ketika Anda hadir, orang bilang, awas, bahaya ini, gitu ya. Bukan gitu. Tapi ketika Anda hadir, orang itu bisa rasa tenang dan sebagainya. Akan jadi pembawa damai. Ya. Kelemah lembutan akan membawa orang pada pertobatan. Ketika Anda menjadi pembawa damai, ketika Anda mempraktekkan kelemah lembutan ini, menumbuhkannya, Anda akan dipakai Tuhan untuk membawa orang pada pertobatan. Anda bukan hanya menjadi pembawa damai, tapi Anda juga bisa dipakai Tuhan untuk mendamaikan orang tersebut dengan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya ya. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Berkata demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan, maksudnya hamba Tuhan ini bukan hanya pendeta, bukan hanya TL, coach atau CGL dalam kepemimpinan dalam pengembalaan di Gereja Mawar Sharon. Anda dan saya, kita semuanya hamba Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Dengan Anda lemah lembut, Anda bisa menuntun orang yang suka melawan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Ini fungsi yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, fungsinya adalah memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Sebetulnya kata lemah lembut dan rendah hati itu ngomong sebab akibat. Ya. Membawa orang kepada memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Kelemah lembutan merupakan kebalikan dari sikap suka menonjolkan diri dan mementingkan diri sendiri. Kerendahan hati hamba yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita, teladankan, tidak egois, menganggap kesejahteraan orang lain lebih penting. Dan wujud tertinggi dari kelemah lembutan adalah pengorbanan. Tidak mudah nih. Ini saya sedang membawa Anda untuk semakin kok tidak mudah ya mengembangkan kelemah lembutan. Tapi kalau kita mempraktekannya, ini akan jadi luar biasa. Wujud tertinggi dari kelemah lembutan adalah pengorbanan. Saya akan berikan contohnya. Bapak Ibu ingat ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Ketika dia turun, dia lihat, ketika dia tidak turun-turun, kemudian bangsa Israel itu cemas dan meminta Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Dan muncullah kisah anak lembu emas. Ingat cerita itu Bapak Ibu? Nah, Tuhan begitu marah dan Tuhan berkata begini. Lihat Keluaran 32 ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, Tuhan bilang, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Oh,
Kalau Anda dapat janji itu kira-kira gimana? Anda berkata, amin Tuhan. Seneng loh, nanti namanya mungkin bukan lagi bangsa Israel, tapi bangsa Musa, betul? Kan itu kan Musa, yang lain habis. Musa dan keturunannya akan jadi bangsa yang kemudian. Saking marahnya Tuhan. Tapi lihat, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Dan ayat yang lompat, ayat yang ke-30 sampai 32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Selanjutnya, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Musa ini jadi pendoa syafaat buat bangsanya yang mau dihukum Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni kesalahan mereka. Dan jika Tuhan tidak ampuni, ini permintaan yang berani saudara. Musa bilang gini, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wow. Janjinya Tuhan pada Musa adalah, semua tak bunuh, kamu dan keluargamu akan jadi sebuah bangsa yang besar. Musa malah nawar yang sebaliknya. Tuhan tolonglah ampuni bangsamu. Jika tidak lebih baik hapuskan namaku dari kitab yang kau tulis. Wow. Dan tidak heran, salah satu pujian yang firman Tuhan catat tentang manusia, salah satu pujian tertinggi yang firman Tuhan catat tentang seseorang, menurut saya, ditujukan kepada Musa, salah satunya. Bilangan pasal 12 ayat 3 berkata demikian. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dia satu yang terbaik dari semua yang pernah hidup sebelum ataupun setelah Musa. Tuhan berkata, Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua orang. Kalau pujian itu datang dari manusia, mungkin itu wajar Bapak Ibu. Tapi kalau firman Tuhan yang mencatat, menurut saya itu salah satu pujian tertinggi yang pernah dikenakan pada seorang manusia. Musa itu sangat lembut hatinya. Contoh yang berikutnya, wujud tertinggi daripada kelemah lembutan adalah pengorbanan. Yang kedua, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Wujud tertinggi dari kelemah lembutan adalah pengorbanan. Tuhan Yesus melakukannya di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Amin. Jumat Agung yang lalu kita peringati pengorbanan Yesus itu. Itu fungsi yang luar biasa ketika kita mengembangkan kelemah lembutan. Mungkin tidak mudah dijalani untuk daging kita ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengusahakannya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Amin. Jadi banyak pertengkaran yang bisa dihindari. Suami istri, orang tua anak, sesama saudara, sesama teman CG. CG tidak terdiri orang yang sempurna, orang-orang yang mau disempurnakan dan dibentuk memang. Kalau kita mempraktekkan ini, ada banyak perselisihan yang mudah diselesaikan. Kalau kita mau
Kalau kita mau. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Kita berjuang sama-sama. Mau? Ya. Nah, fungsi yang berikutnya, orang yang mengembangkan kelemah lembutan, yaitu akan membuat kita itu memiliki hati seorang murid yang mudah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita lembut, benih firman itu jatuh di tanah yang subur, siap berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Betul ya? Kita lihat ayatnya, Yakobus 1 ayat 21 berkata demikian. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Terimanya dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau kita punya hati yang lemah lembut, dengan mudah firman itu bertumbuh. Dengan mudah perubahan hidup terjadi. Karena firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita yang lemah lembut. Ada perubahan, firman Tuhan itu memerdekakan, mengubahkan, memulihkan. Punya hati seorang murid yang mau dibentuk. Yang mau setiap hari itu selaras dengan firman Tuhan. Ya, ketika mungkin firman Tuhan yang dibagikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pegang selama ini. Tapi dia tahu bahwa firman Tuhan itu benar. Dia mau mengubah prinsip hidupnya untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ada contoh yang lain. Kalau nanti Bapak Ibu baca, Rasul Paulus pernah membandingkan antara orang Kristen di kota Berea dengan orang Kristen di Tesalonika. Orang Kristen di kota Berea itu lebih mudah menerima firman. Karena hatinya lebih lembut, lebih mudah. Nah Bapak Ibu, dari semua orang yang hadir pada hari ini mungkin, nggak tahu 800, 700 yang hadir. Kita mendengar, kita ngikutin praise and worship yang sama. Kita mendengar khotbah yang sama. Tapi pertumbuhannya mungkin gak semua sama loh Bapak Ibu. Ada yang pertumbuhannya cuma 30 kali lipat. Ada yang 60. Ada yang 100. Atau ada yang tidak bertumbuh sama sekali firman Tuhan yang dibagikan. Tergantung bagaimana tanah hati kita ketika kita ditaburi oleh firman Tuhan, oleh hadiratnya. Amin. Ya, jadi kenapa kok yang satu bertumbuh, yang satu kok enggak? Itu juga tergantung respon kita sih. Kita dengar khotbah yang sama kok. Kita ada di ruangan yang sama kok. Ya, makanya punya hati yang lemah lembut ini. Lalu gimana cara menumbuhkannya? Yang terakhir ada 2 poin saja. Bagaimana cara menumbuhkan yang namanya kelemah lembutan ini? Yang pertama, berikan dirimu untuk melayani. Dengan kita melayani, dengan kita terlibat dalam pelayanan, karakter kita dibentuk. Kita makhluk sosial, hidup bersosialisasi. Dalam pelayanan kita saling mempertanggungjawabkan. Kita diberi tugas, kita mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan dan sebagainya. Kadang dalam sebuah kerjasama pasti ada gesekan dan sebagainya. Katanya kan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Betul ya, cara orang bisa berbeda-beda, karakter orang bisa berbeda. Ya, kalau kita terlibat dalam pelayanan kita akan banyak dibentuk. Ya, nah termasuk juga dalam menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dalam pernikahan juga, ya, pelayanan itu dimulai dari rumah kita sih sebetulnya, dari keluarga kita. Dan mana suami jangan kasar terhadap istri. Istri hormati suami. Firman Tuhan juga bilang, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Firman Tuhan bilang, hai anak-anak hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ada banyak perintah Tuhan. Prinsipnya adalah saling melayani, bukan menuntut, tapi memberi atau melayani. Amin, dengan kita terlibat dalam pelayanan. Nanti di gereja ini, di GMS, kita akan ada servolution yang kedua. Apa itu servolution? Servolution adalah saat di mana departemen-departemen pelayanan di Gereja Mawar Sharon ini membuka kesempatan bagi para volunteer untuk melayani. Tapi ada syaratnya. Bapak Ibu harus ikut aktif di CG. Bapak Ibu sudah lulus MSJ 1, MSJ 2, baru bisa daftar pelayanan. Ya, kita
Kita membuka kesempatan yang luas di tempat ini juga untuk melayani. Kalau nggak salah nanti 1 Juli, ada 1 sampai 11 Juli ada Servolution. Kita mau melibatkan diri, kita ikut dalam CG, di CG pun kita dibentuk Tuhan dan sebagainya. Kita berkumpul dari berbagai macam orang, berbagai macam jenis orang, dengan berbeda-beda karakter dan sebagainya kita dibentuk. Ya, tapi itu menolong kita untuk menumbuhkan yang namanya, mempraktekkan yang namanya kelemah lembutan. Ya. Oke, lalu yang berikutnya saya mengundang pemain musik tim PAW bisa naik ke stage. Yang kedua yang terakhir itu berikan ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk dan melembutkan hatimu. Ketika mungkin situasi tidak enak, mungkin kau tidak bisa marah atau apa. Engkau bisa kok datang ke ruang doamu atau di toiletmu, di kamar mandimu. Engkau nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Untuk bisa meresponi semuanya dengan baik. Ajari aku Tuhan untuk tidak membalas. Ajari aku Tuhan untuk tidak menyerang. Ajari aku Tuhan untuk memaafkan. Amin. Dan berikan ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk dan melembutkan hatimu. Izinkan Dia memberikan pengertian-pengertian. Izinkan Dia untuk menyingkapkan hati Anda. Izinkan Dia untuk menuntun Anda, sekalipun mungkin tuntunannya itu berarti menyalipkan daging buat Anda. Ketika Anda taat, Anda akan lihat buahnya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama.